bersukacita di minggu kedua di bulan Januari tahun yang baru. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan. 1 tahun kita lewati, kita berkata puji Tuhan, Tuhan sudah menolong. Suka duka silih berganti, kita lewati. Dan kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi ke depan. Suka duka silih berganti itu pasti. Tidak selalu kita mengalami kebahagiaan. Ya, ada salah seorang pemuda kita, ya waktu Natal kita berdoa dan dia merasakan harusnya pulang ke tempat kelahirannya karena ibunya sakit. Kemudian kita berdoa dan ternyata Tuhan izinkan ya di tahun yang baru ibunya dipanggil Tuhan. Tapi sebelumnya kita sudah berdoa dan dia siap menghadapi semua. Ya, dan saat ini pemuda kita masih ada di Sumatera karena ibunya dipanggil Tuhan. Ya, sesuatu yang tidak mudah kita alami seperti itu, tapi Tuhan semua mengizinkan terjadi, tidak bisa kita hindari. Ya, ada orang yang mengalami berkat yang luar biasa. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Dapat bonus, dapat pekerjaan, dapat gaji yang ke-13. Ya, haleluya. Tapi ada juga yang mengalami masa sulit. Ya, Tuhan izinkan terjadi masa sulit dalam hidupnya. Nah, apakah kita tetap berkata puji Tuhan? Haleluya. Wah, ini berat. Ya, sulit ya. Nah, tema kita hari ini ya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, dalam Filipi pasal yang keempat, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan supaya kita mempersiapkan diri kita dalam segala hal dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayat 12 firman Tuhan berbunyi demikian. Aku tahu apa itu kekurangan. Kekurangan, pernah kita mengalami kekurangan ya? Oh, bukan pernah lagi Pak Pendeta, acap kali atau sering kali. Rasanya sudah bosan juga dengan kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara pernah mengalami kelimpahan? Berkat-berkat begitu luar biasa ya? Wow, dahsyat pertolongan Tuhan. Nah, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Pernah kita kenyang? Puas makan, nikmat sekali ya, sampai hampir nggak bisa bergerak. Enak sekali makanannya. Ya, kemarin kami makan di satu tempat, wah saya katanya 3 kali nambah loh. Waduh, luar biasa. Terus ibu pendeta bilang, ayo papa bayarin, kayaknya nggak bisa bergerak ini, harus duduk dulu sebentar. Kenyang banget, tapi sebelumnya lapar banget. Untuk menuju tempat itu kita harus tahan dulu, ya. Jadi dari Banyuwangi nyebrang tidak makan sampai Denpasar menuju tempat itu. Jadi cukup lapar. Jadi saya tahu bagaimana rasanya lapar sambil bawa kendaraan, dan itu juga baik sehingga nggak ngantuk. Sebab kalau kekenyangan bawa kendaraan bisa ngantuk. Lapar ini kayaknya masih lama ini. Ya, tetapi setelah tempat itu kami dapat, kami menikmati makanan, duduk tenang dan nambah terus. Wah, ini bahaya ini. Ya, jadi rasanya lapar kita tahu, rasanya kenyang kita tahu. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan ini pengalaman Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan. Ya, satu jemaat, yaitu jemaat di Filipi, memberikan bantuan kepada dia. Dia senang dibantu, tetapi bukan hanya sekedar bantuan itu. Nah, jemaat ini membantu dia karena mereka terlibat di dalam pelayanan. Mereka memiliki perhatian kepada pekerjaan Tuhan. Nah, dikatakan firman Tuhan ya di dalam Filipi, di ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu
dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada kesempatan, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, segala keadaan. Nah kemudian dikatakan, namun ayat 14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi Rasul Paulus pernah juga mengalami kesusahan dalam pelayanan. Tapi pernah juga dia mengalami kelimpahan. Ya. Nah waktu jemaat ini menolong dia, membantu dia, dia senang. Tapi bukan hanya karena dibantu baru dia senang. Baru dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, bukan. Dikatakan, kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku tidak menerima kirimanmu, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus bersyukur, senang bukan karena ada berkat itu. Oh bukan karena ada bantuan, memang senang juga ada bantuan, tapi bukan karena itu. Itu sebabnya dikatakan, waktu kekurangan pun dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan ketika dalam kelimpahan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah bagian firman Tuhan ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan, tetapi semua kita yang percaya kepada Tuhan. Mampukah kita bersyukur dalam segala hal? Ya, ketika kekurangan, ketika kelimpahan, apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Apakah iman kita tetap teguh? Saya mau katakan, kenapa iman kita tetap teguh? Ketika ada yang kekurangan dan tidak menerima kenyataan itu, dia akan goncang imannya. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, segala cara dihalalkan supaya keluar dari kesengsaraan, keluar dari kemiskinan, keluar dari penderitaan. Sebaliknya ketika diberkati berlimpah-limpah, bahayanya menjadi sombong, ya, menjadi lupa diri. Ya, ternyata berkat itu bisa digunakan kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam tahun yang baru ini di minggu kedua kita harus terus mempersiapkan diri kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Siap menghadapi, amin. Segala sesuatu. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Kalau suka kita semua mau. Siapa yang tidak mau? Ya sukacita terus, ya hal yang berkat-berkat terus yang mengalir, siapa yang tidak mau? Tetapi bagaimana ketika duka? Kita mau berkata, siap menerima dengan ucapan syukur. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan siap menerima dengan ucapan syukur. Ini tidak mudah. Aduh saya ini susah, saya menderita sekarang. Oh tiba-tiba keadaan seperti ini, terpuruk sekali. Bahkan ada orang bisa berkata, di mana Tuhan? Tuhan kok enggak bela saya? Tuhan kok tidak tolong saya? Kenapa terjadi seperti ini? Perusahaan kok langsung bangkrut? Kok saya dipecat? Kok tiba-tiba anak sakit? Loh kok ini sakit? Lah ini wah ini banyak problem ya. Nah, jangan kita goncang iman kita dan jangan sampai berkata di mana Tuhan? Tuhan tidak bela saya, Tuhan meninggalkan saya.
Jangan katakan seperti itu sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Baik dalam kelimpahan, ketika kita mengalami kelimpahan, jangan menyombongkan diri. Ya, jangan lupa daratan. Kalau di laut terus lama-lama tenggelam. Ya. Tetap ingat Tuhan, bersyukur untuk kelimpahan itu. Maupun dalam kekurangan. Tuhan bisa izinkan juga kita mengalami kekurangan. Nah, ketika Rasul Paulus mengalami kekurangan, ya, tidak berarti Tuhan tidak sanggup memberkati dia. Dia tetap punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup memberkati dia. Dan dia bisa menerima keadaan itu. Ya, iman kita jangan sampai tergoncangkan dalam segala hal. Dan kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Apa rahasianya? Supaya iman kita tidak tergoncangkan. Supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap setia mengiring Yesus. Tetap setia menjadi pengikut Kristus. Tetap setia melayani Tuhan dalam segala keadaan. Melalui pengalaman Rasul Paulus. Yang pertama kita mau belajar. Ini yang dia lakukan. Yang pertama kita harus belajar mencukupkan diri kita dengan segala keadaan. Cukupkan apapun keadaannya. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kalau kita bisa berkata cukup, kata kurang tidak ada. Walaupun sebenarnya secara manusia kita mengalami kekurangan. Misalnya kita semestinya 3 kali makan. Tetapi karena situasi yang ada hanya bisa 1 kali makan. Tapi kita belajar mencukupkan 1 kali makan saja. Dan ternyata bisa kita kuat 1 kali saja makan. Dan kita tidak akan berkata, saya kurang. Kenapa? Karena saya mencukupkan diri saya dengan 1 kali makan. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada saya mau bersyukur untuk itu. Dan saya mau berkata, cukup. Wah, ini tidak mudah. Saya biasa 3 kali makan. Tapi hari ini, minggu ini, hanya bisa sekali saja. Di hari pertama mungkin saya akan kelaparan luar biasa. Karena kebiasaan 3 kali. Tapi hari ini hanya 1 kali. Ada jam-jam tertentu saya akan begitu merasakan rasa lapar itu. Tetapi saya tidak bisa makan apa-apa. Karena tidak ada. Dan itu Tuhan izinkan, tidak ada yang harus saya makan. Dan saya mau berkata ini cukup. Aku bisa mencukupkan diri. Hari kedua agak sedikit mulai lega. Walaupun 1 kali. Hari ketiga mulai tidak terasa. Hari 4 biasa saja. Sudah mendarah daging. Jadi ada orang yang hidupnya susah, biasa saja. Saudara lihat orang yang biasanya hebat mewah tiba-tiba anjlok ekonominya, anjlok keadaannya, dia stres banget. Tapi coba lihat orang yang udah biasa menderita. Terus kita tanya, kamu menderita enggak? Enggak, senang-senang aja. Ya. Bahkan ada seorang kagum sekali dengan seseorang yang dia datang ke rumahnya mewah, kemudian ada seorang anak tidur dengan pulas di emperan. Kemudian yang punya rumah berkata, nah kenapa kamu bisa tidur? Ya bisa, saya ngantuk, saya tidur, selesai. Kemudian orang itu berkata, kamu bersyukur nak bisa tidur nyenyak. Saya harus makan obat dulu, baru bisa tidur. Mana lebih bahagia? Anak yang sering menderita itu, tidurnya nyenyak, atau yang berkelimpahan dengan harta tetapi harus makan obat? Kira-kira yang bahagia yang mana? Menurut saya anak itu. Capek, tidur, selesai lelap. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tetapi orang yang hidup berkelimpahan secara ekonomi, dia harus cari obat. Karena pikirannya mikir terus, perusahaan di sana, bisnis di sana, muter terus otak itu. Saudara pernah nggak mengalami otak muter terus? Itu sangat menyakitkan. Maunya tenang gitu ya. Tapi dia bisa muter mikir. Bahkan itu bahaya. Kalau orang yang kita kasih ada di depan kita, misalnya kalau sampai misalnya pikiran saya putar terus ibu pendeta datang, Pak, kamu siapa? Saya bilang kamu istri saya, kamu siapa? Itu bahaya. Pernah enggak? Jangan sampai ya.
Coba lihat kiri kanan, jangan sampai ya. Ya istrinya, papa, kamu siapa? Lihat sih wajahnya jelas, tapi pikirannya muter gitu loh. Itu sangat mengerikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, padahal dia mengalami sebenarnya saat-saat kesulitan. Dia harus bekerja untuk melayani Tuhan. Dia harus melakukan sesuatu, dia harus berjuang. Pernah juga kelaparan. Ya, Tuhan izinkan, tapi dia tidak melihat itu sesuatu yang membuat dia kekurangan. Karena apa? Dia belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Kalau saudara dan saya belajar mencukupkan diri dalam segala hal, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita berkata, Tuhan, mengapa Engkau buat saya begini? Karena ketika kekurangan itu terjadi dan kita sudah belajar ini cukup, bahkan hidup ini Tuhan berikan kepadaku cukup. Makan minum yang sederhana ini cukup. Gaji yang kecil ini cukup. Kesehatan yang seperti ini cukup. Walaupun kadang-kadang langsung sakit juga, tapi cukup. Aku cukupkan. Ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi pada kita, kita mau berkata, aku belajar mencukupkan diri. Menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu membuat kita bersuka cita. Amin. Amin. Ya, ketika kita dapat gajian, ada potongan sana, potongan sini, dan kita berkata, pegang amplop, kita lihat angkanya sudah dikurangi hampir setengah dan berkata, haleluya, masih ada hampir setengah. Amin. Oke, kita bisa, tapi kemudian kita bawa ke rumah. Kemudian kasih istri. Istri lihat, loh kok setengah, kemana setengahnya? Udah potong ini, potong itu. Istri bilang, haleluya. Ibu-ibu, haleluya. Enggak ada haleluyanya. Maunya penuh ya. Haleluya. Kan kemarin udah dipotong, udah kita nikmati duluan. Kan ada koperasi, potong ini, potong ini. Ya wajar dong udah. Jangan maunya terima semua, kan udah dinikmati sebelumnya. Cukupkan. Nah, ada orang yang merasa diri tidak cukup. Kemudian apa yang terjadi? Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Berita lagi hangat. Ya, oknum, ya, aparat keamanan. Satu tingkat lagi jenderal. Satu tingkat lagi jenderal. Artinya pangkatnya tinggi, ini perwira menengah. Ketangkap di satu hotel dengan barang bukti narkoba. Ini bukan untuk dikonsumsi sendiri karena jumlahnya banyak. Gak mungkin 1 kilo ini mati sendiri. Berarti bisnis. Dan itu menggiurkan. Saudara, apa sebenarnya yang kurang? Jabatan ada, pangkat tinggi, gaji besar, tapi nggak bisa mencukupkan diri. Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Dan kemudian ada cara-cara yang tidak halal. Cara-cara yang tidak benar akhirnya dilakukan. Waspada saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak bisa mencukupkan diri kita dengan segala keadaan, kita akan berontak dengan kenyataan ini. Kita tidak akan terima dengan keadaan ini. Dan kita akan berkata, Tuhan mengapa seperti ini? Dan kemudian kita tinggalkan Tuhan. Ya, kalau kita nggak belajar mencukupkan diri. Ini penting sekali. Belajar mencukupkan diri. Dalam segala keadaan. Wow, dalam segala keadaan. Dalam segala situasi apapun, kondisinya apapun. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kerugian. Misalnya berdagang, ada kalanya rugi. Itu Tuhan izinkan. Ya. Ada kalanya berkat melimpah luar biasa, itu Tuhan izinkan. Nah, dalam kesemuanya itu kita berkata, cukup kasih karuniamu Tuhan bagiku. Aku terima pemberianmu ini Tuhan. Aku sehat, puji Tuhan. Kemudian tiba-tiba aku sakit, aku lemah karena fisikku lemah. Oh, puji Tuhan. Aku terima kenyataan itu. Karena aku manusia yang lemah. Ini dalam keadaan sukacita. Tiba-tiba ada kabar yang tidak menggembirakan. Puji Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi.
Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan ini tidak mudah. Tetapi anak-anak Tuhan, saudara dan saya, sebagaimana Rasul Paulus belajar tentang ini, dan inilah rahasia di mana dalam hidupnya dia tetap mengikut Kristus. Dia tidak mengeluh ketika mengalami kesusahan, ketika dia menderita, ketika dia dicambuk, ketika dia dipukul, ketika dia dipenjara. Saudara tahu kalau di penjara apa makanannya enak? Tidak enak sama sekali. Tetapi dia pun menerima kenyataan itu. Dia mampu menghadapi semua karena dia sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berarti dalam segala keadaan dia tetap berkata haleluya. Amin. Apa keadaan Bapak Ibu sekarang? Susah ya? Oh haleluya. Amin. Coba yang kiri kanan atau kanan kiri, satu bilang susah, yang satu bilang haleluya. Susah, haleluya. Amin. Kau susah kau bilang haleluya. Bang, om, tante apa kabar? Susah, haleluya. Haleluya lagi. Tapi jemaat Sinam ini luar biasa, pulang dari sini apa keadaan? Ini aduh susah, orang itu melakukan begini mengintimidasi kita. Haleluya. Alhamdulillah. Dahsyat bukan? Amin. Selalu alhamdulillah, amin. Belajar. Kita dengar, Pak, ada apa? Papa, ada apa? Teman itu, kenapa? Dipecat. Ya, dipecat kemudian kita bilang, puji Tuhan. Kira-kira kaunya aku kasih berita, saya dipecat kok puji Tuhan, gimana sih? Loh Tuhan izinkan. Kemungkinan besar Tuhan akan bawa ke tempat yang lebih baik. Atau mungkin kita dipecat karena kita kerjanya nggak beres, berarti pelajaran. Tuhan aku mau membereskan pekerjaan. Amin. Bisnis usahaku aku lakukan dengan baik dan benar. Pasti akan diberkati. Cukupkan diri dalam segala keadaan. Coba katakan kiri kanan, cukupkan diri dalam segala keadaan. Kita belajar, tidak ada seorang pun yang kita segera lulus sempurna di sini, enggak. Mungkin di gereja kita bisa berkata aku bisa mencukupkan diri. Di gereja, berbeda kalau di rumah. Berbeda. Ya, apalagi yang sudah berkeluarga. Ya, ini garam sudah enggak ada, ini udah cukup mama, cukup, gimana cukup? Kamu nanti makan gak ada rasa, jangan ngomel ya. Cukup. Jadi kalau bapak-bapak dikasih ibu makan, kurang terlalu enak karena bumbunya enggak lengkap. Jangan ngomel, haleluya, cukup. Amin. Amin. Haleluya, belajar. Yang kedua, ya pengalaman Rasul Paulus. Dia menghadapi segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Ini yang kita lakukan. Andalkan Tuhan. Maka dia berkata di ayat 13 ini firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mengandalkan Tuhan, mampu menghadapi segala situasi yang ada. Secara khusus ketika mengalami penderitaan. Kalau mengalami berkat sih, gampang orang berkata haleluya puji Tuhan. Ya. Tetapi ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami penganiayaan, ketika dipenjara, ketika mengalami kedinginan. Dia bisa kuat, dia bisa hadapi, dia bukan manusia Superman, bukan manusia hebat. Dia sama seperti kita, dia juga lemah, dia punya perasaan juga. Dia sakit juga, tapi dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuasaan kepadaku. Dia mau kasih tahu kepada jemaat di Filipi, kalian bantu saya, puji Tuhan. Memang kalian jemaat yang luar biasa. Tapi jemaat-jemaat lain gak peduli juga, gak apa-apa. Gak dibantu juga gak apa-apa. Tapi kalau kalian bantu saya, puji Tuhan, kita terlibat bersama-sama. Ya. Jadi kalau ada berkat-berkat yang kita terima, puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan, sulit, susah, menderita. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kalau kita tidak andalkan Tuhan, saya mau berkata kita akan mengeluh. Kita akan kecewa dalam hidup ini. Ada masalah. Tidak datang kepada Tuhan akan diselesaikan dengan cara yang tidak benar. Baru-barusan terjadi, tanggal
kemarin. Lagi viral. Sepasang kekasih. Kalau saya lihat dari segi namanya kayaknya orang Kristen ini. Ya, sepakat bunuh diri di hotel, minum racun putas. Dan dalam satu surat wasiat berkata kepada tolong kami jangan diviralkan. Kemudian jangan diusut karena kami sudah sepakat. Wow, bunuh diri sepakat. Kekasih yang perempuan masih mahasiswi di salah satu perguruan tinggi. Ini ada masalah apa? Kenapa sampai bunuh diri? Mesti mereka punya masalah. Pasti mereka punya pergumulan. Dan sambil bergandeng tangan, mereka minum racun dan ada tulisan kepada keluarga dan kepada orang lain. Jangan kami diviralkan. Memangnya dia tahu kalau udah mati kemudian kita viralkan, dia tahu enggak? Enggak tahu. Ternyata udah viral. Saudara, ada masalah apa? Ya, kalau nanti saudara baca beritanya juga nanti saudara bisa, wah namanya kok gitu, namanya Agustinus, tapi bukan pendeta Agustinus, saya ini capek deh. Halo, jangan nanti pendetanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes bunuh diri. Tadi pagi saya coba lihat, mau cari kasus itu tentang bunuh diri, ternyata banyak sekali. Ada karena patah hati, padahal hatinya masih nempel, belum patah. Ada hatinya di dalam, tapi dibilang patah hati, kemudian dia naik ke atas, kemudian lompat, terjun bebas. Ada seorang ibu, kayaknya masalahnya ekonomi, anak-anak, dikasih anaknya minum racun, baru dia tidak bisa menerima keadaan. Mengerikan dunia ini. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Seperti pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari dialah pertolongan, dari dialah kekuatan. Ketika saudara mengandalkan kekuatan saudara secara pribadi, saudara jauh dari Tuhan. Ketika masalah yang begitu besar, begitu luar biasa melanda hidup saudara, saudara bisa bertindak yang aneh-aneh. Saudara bisa menyelesaikan hidup saudara dengan cara yang tidak benar. Karena kuasa kegelapan akan berbicara, mengambil kesempatan. Dia tahu kita lemah, dia tahu kita tidak berdaya, kemudian dia masuk. Kemudian katakan, udah selesaikan hidupmu. Udah hancurkan saja orang itu. Udah bisnis yang halal tidak apa-apa. Oh sudah rampok saja, oh sudah bunuh saja, oh sudah macam-macam. Tapi ketika godaan itu datang kepada kita, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita bergaul karib dengan Allah. Kita tidak akan tergoda. Kita bilang tidak. Tuhan beserta aku. Amin. Tuhan kekuatanku. Segala perkara. Perkara apa? Apa saja. Susah, senang, sakit, sehat. Berkat melimpah, keadaan terpuruk, bangkrut. Kita bisa tanggung. Kenapa? Karena kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Siapa yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Yaitu mereka yang datang kepada Tuhan. Mereka yang menempelkan dirinya kepada Tuhan. Mereka yang berseru-seru di dalam nama Yesus. Mereka yang terus berdoa memuji Tuhan. Dalam segala keadaan. Orang itu akan mengalami kekuatan. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Kita lemah secara manusia. Secara manusia kita sangat lemah. Buktinya masih mudah tersinggung, itu satu contoh. Coba lihat kiri kanan dan katakan masih mudah tersinggung. Mudah sakit hati kan? Kalau dicubit masih sakit. Coba ibu cubit bapak dulu. Oh, sakit kan? Enggak sakit, itu cubitan sayang. Bukan begitu maksudnya, cubitan agak keras. Sakit kan? Sakit. Lemah kita. Orang yang mengandalkan kekuatan dirinya secara manusia, orang itu akan rapuh. Kadang-kadang kita ini manusia sok hebat. Ini fakta. Kita kadang-kadang merasa diri kita hebat. Oh saya sehat terus, oh saya kuat terus. Saya bisa lakukan ini dan itu, bisnis saya, oh macam-macam. Tahu-tahu tiba-tiba tak berdaya. Oh iya ya, saya lemah ya. Ternyata saya nggak berdaya. Baru berseru Tuhan tolong. Ya.
Kalau saudara dalam keadaan tiba-tiba seperti terpuruk, ingatlah peristiwa Petrus ketika dia berkata kepada Yesus, "Guru, suruh aku berjalan di atas air." Yesus bilang, "Ya mari berjalan." Dia berjalan di atas air. Tiba-tiba dia rasakan angin, emangnya tidak rasakan angin, kan dari tadi juga ada angin. Artinya dia nggak fokus kepada Tuhan kan, baru dia kepada kiri kanan, kemudian mulai tenggelam. Nah waktu mulai tenggelam apa? Hanya satu suruhan, Tuhan tolong. Sudah nggak bisa doa syafaat itu, nggak bisa doakan orang lain, nggak boleh. Tuhan tolong. Jadi datanglah kepada Tuhan ketika saudara dan saya mengalami masalah pergumulan yang dahsyat, yang luar biasa. Maka kita akan merasakan tangan Tuhan akan terulur menolong kita. Ketika kita mengangkat tangan, dia akan menurunkan tangannya untuk menolong kita. Dia tahu keadaan kita. Dia sedang menantikan, itu sebabnya. Dia katakan, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kesalahannya ketika pergumulan itu begitu luar biasa dan kita tidak berdaya, kemudian kita dihempaskan oleh masalah. Masalahnya adalah kita tidak segera datang kepada Tuhan. Kita menunda-nunda. Sejauh mana kita menunda datang kepada Tuhan, sejauh itulah persoalan pergumulan yang dahsyat itu menimpa hidup kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangannya dan memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau sanggup karena Tuhan. Sanggup karena Tuhan. Jangan katakan karena aku. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pengalaman Rasul Paulus. Tetap memiliki keyakinan bahwa Allah sanggup memberkati. Ya, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, ini harus kita pegang. Aku tahu Tuhan sanggup memberkati. Kadang-kadang begini, berpikir caranya bagaimana? Gak mungkin. Adakah keyakinan kita, iman kita bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita sementara kita melihat keadaan kita tidak memungkinkan? Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang harus ada pada kita. Ayat 19, Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ketika jemaat itu membantu dia, ya Rasul Paulus mau berkata, kalian tidak akan menjadi miskin karena membantu pelayanan ini. Kalian tidak akan menjadi kekurangan karena ada Tuhan yang mampu memberkati. Nah pun demikian dalam hidup kita, ketika dalam keadaan sulit pun kita harus terus memandang kepada Allah yang sanggup ya memenuhi segala keperluan kita. Ini rahasia. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak pernah kita lihat dalam pelayanannya mengeluh oleh karena pelayanan. Mengeluh oleh karena penderitaan, mengeluh oleh karena dipenjara, mengeluh oleh karena dia tidak dibantu oleh orang lain. Tidak, dia tidak mengeluh, tetap punya keyakinan. Allah akan menolong dia, Allah akan memenuhi keperluannya, Tuhan punya cara. Saudara tidak bisa mereka-reka bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Tetapi yang terpenting adalah kita punya keyakinan, Allahku, Tuhanku sanggup menolong, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati, sanggup membuka jalan. Padahal saat ini kita sepertinya tidak bisa lihat ada jalan keluar dari persoalan ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengapa Rasul Paulus berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanmu? Karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia punya pengalaman bersama dengan Allah. Bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Waktu dia digebukin. Waktu dia dilempari dengan batu. Apakah Allah tidak bersama dengan dia? Allah bersama dengan dia. Tetap dia berkata bahwa Allahku memenuhi segala keperluan. Dia punya pengalaman hal itu. Jangan sampai ketika kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, ketika itu terjadi dan kita tidak mampu melihat Allah yang Maha Kuasa itu. Di mana kekuatan Tuhan?
Kok kami dizolimi? Di mana kekuatan Tuhan? Kok ekonomi seperti ini? Di mana kekuatan Tuhan? Kok kondisi saya lemah terus? Di mana kekuatan Tuhan? Jangan pernah berkata seperti itu. Sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan punya kemampuan untuk menolong kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa yang saudara perlukan? Apa yang kita perlukan? Pengalaman tahun yang lalu, bukankah kita sudah berkata, benar Tuhan, Engkau sudah menolong. Benar Tuhan, kami sudah mengalami mujizat daripada Engkau. Bahkan banyak orang-orang mengalami hal yang sangat luar biasa dalam penderitaan dan bahkan terpapar. Seperti saya katakan tadi, ada angka-angka bunuh diri meningkat. Tetapi kita sudah ditolong oleh Tuhan. Kalau 1 tahun yang lalu Tuhan sudah tolong, berarti tahun ini pun perjalanan hari lepas hari Tuhan akan menolong kita, amin. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu. Waduh, saya berpikir hari ini keadaan ekonomi kami sulit. Anak-anak mau sekolah, uang tidak ada. Ya, kontrak rumah sudah habis, saya harus bayar. Dari mana? Ya, ini belum ada panggilan untuk bekerja. Bagaimana? Bagaimana? Oh, macam-macam. Kalau kita pikir macam-macam. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berkata, aku tahu Tuhan, Engkau sanggup menolong aku. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika ada seorang yang sakit datang kepada Yesus. Ya. Dan orang sakit itu bertanya, maukah Tuhan jika Engkau mau? Ya, sembuhkan aku jika Engkau mau. Tapi Yesus bilang, bukan jika Engkau mau, jika Engkau percaya. Dan orang itu berkata, aku percaya. Saat itu juga sembuh. Jadi bukan jika Tuhan mau, bukan. Tapi Tuhan bilang jika Engkau percaya. Nah, jadi iman kita yang dipertaruhkan dalam perjalanan hidup ini. Tetaplah kita memandang kepada Allah bahwa Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Kedekatan kita dengan Dia, pergaulan kita yang begitu karib dengan Dia, kita kenal Dia dan Dia jauh lebih mengenal kita. Dan Dia memberi jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Amin. Dia akan memberi yang terbaik. Sehingga pada akhirnya kita pun akan berkata, seperti apa yang Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, tetap bersyukur, muliakan Tuhan, ikut Yesus, setiap melayani, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Rahasianya pertama, belajarlah mencukupkan diri dalam segala hal. Cukup. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Dan hadapi segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan dirimu. Kita lemah, saudara lemah, saya lemah secara manusia. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa tetap bersyukur, kita tetap memuliakan Dia. Dan tetap miliki keyakinan bahwa Allah sanggup memberkati kita apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita ambil saat duduk sejenak. Bapak Ibu, Saudara ambil sikap berdoa. Situasi tertentu seringkali membuat kita mengeluh, kecewa, putus asa. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan menguatkan kita. Datanglah kepada Dia. Kita mau berkata, cukup, aku terima Tuhan, semua yang Tuhan izinkan terjadi. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang